Halo, saya Daniel. Bayangkan Anda tahu atasan Anda korupsi miliaran rupiah. Anda berani melapor. Kemudian, malah Anda yang masuk penjara. Ini bukan fiksi. Ini adalah kenyataan yang dialami para whistleblower di Indonesia. Whistleblower, atau dalam bahasa kita disebut pelapor, adalah orang yang berani mengungkap kecurangan, korupsi, atau pelanggaran di dalam organisasinya sendiri. Mereka adalah mata dan telinga masyarakat yang ada dalam sistem yang tertutup. Menurut laporan ACFI tahun 2024, whistleblowing adalah metode paling efektif mendeteksi fraud. Lebih dari 43 kasus terungkap dari laporan internal. Sementara itu, KPK menerima setidaknya 5.079 laporan pengaduan masyarakat sepanjang tahun 2023. Tapi, di balik angka itu, ada masalah yang lebih besar dan jarang dibicarakan. Mantan Kabar Eskrim Polri memberanikan diri membongkar skandal mafia pajak Gayus Tambunan yang merugikan negara ratusan miliar. Apa yang terjadi padanya? Ia justru menjerat balik dengan dia sebagai tersangka dan ditahan. Kasus serupa menimpa Vincentius Amin. Ia membongkar dugaan kegelapan pajak senilai 1,3 triliun di perusahaannya. Ia divonis 11 tahun penjara. Sementara kasus utama yang hendak menimpa bertahun-tahun tidak jelas ujungnya. ICGR, lembaga hukum independen, mencatat bahwa pola ini terus berulang. Tentang perlakuan bagi whistleblower dan LPSK, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang memiliki tugas melindungi mereka secara fisik. Tapi masalahnya di sini, undang-undang ini tidak memiliki definisi whistleblower yang jelas. Tidak ada mekanisme insentif, tidak ada larangan tegas terhadap serangan balik hukum, dan LPSK sendiri memiliki kapasitas dan anggaran yang sangat terbatas. Dibandingkan dengan Amerika Serikat yang punya Dodd-Frank Act tahun 2010, pelapor yang membantu SEC dalam mengungkap fraud mendapatkan reward finansial antara 10-30% dari sanksi yang berhasil ditegakkan. Hasilnya, liburan laporan masuk setiap tahun karena ada insentif yang nyata. Negara-negara lain yang berhasil menekan korupsi juga punya satu kesamaan. Mereka serius melindungi bahkan memberi insentif pada whistleblower. Negara yang berhasil menekan korupsi punya satu kesamaan. Mereka serius melindungi bahkan memberi insentif pada whistleblower. Amerika Serikat dengan Dodd-Frank Act-nya memberikan perlindungan hukum penuh dari pemecatan dan pembalasan, plus reward finansial yang nyata. Hasilnya, SEC menerima ribuan laporan berkualitas tiap tahunnya. Inggris memiliki Public Interest Disclosure Act sejak tahun 1998, salah satu yang tertua di dunia yang melarang pemecatan atau diskriminasi terhadap pelapor dengan sanksi berat bagi pelanggarnya. Korea Selatan bahkan membentuk Anti-Corruption Civil Rights Commission untuk melindungi pelapor dengan hotline 24 jam, program relokasi bagi pelapor yang terancam. Pelajarannya jelas, whistleblowing bukan hanya soal keberanian individu. Ia butuh sistem yang buatnya aman dan menguntungkan untuk pelapor. Ada beberapa rekomendasi yang coba kita usulkan, yaitu yang pertama, Indonesia butuh undang-undang whistleblower sendiri, bukan sekedar pasal sisipan dalam undang-undang perlindungan saksi. Undang-undang khusus ini harus mencakup definisi yang jelas, larangan tegas, serangan balik hukum atau SLAPP, dan prosedur pelaporan yang sederhana dan anonim. Terapkan sistem insentif finansial. Ikuti model seperti di luar negeri yang informasinya menghasilkan penyelamatan aset negara, berhak mendapatkan reward yang proporsional. Ini bukan gratifikasi, ini adalah biaya investasi untuk memberantas korupsi yang efektif. Lalu, perkuat kapasitas LPSK. Anggaran dan SDM LPSK harus ditingkatkan secara signifikan agar bisa memberikan perlindungan nyata. Ini bukan hanya di atas kertas, termasuk program perlindungan identitas bagi relokasi pelapor yang terancam keselamatannya. Bangun budaya organisasi yang mendukung pelapor. Setiap instansi pemerintah dan perusahaan BUMN wajib memiliki whistleblowing system internal yang independen, mudah diakses dan benar-benar dijamin kerahasiaannya. Bukan sistem yang ada di atas kertas tetapi tidak ada yang berani menggunakannya. Video ini dibuat untuk tugas mata kuliah Etika Anti Korupsi dengan dosen Dr. Wisnu Yuwono dan Profesor Teguh Kurniawan.